ASMR itu artinya apa guys? Kalian tahu nggak guys? Ya saya juga nggak tahu ya. Jadi kita nggak tahu deh mau ngobrol apa. Ya pokoknya gitu. Halo teman-teman para pendengar dimanapun anda berada, kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, apalagi kalau bukan siaran suka-suka. Jadi kali ini kita seperti biasa kita akan kembali menemani teman-teman bersama-sama. Kita akan menghabiskan waktu-waktu kita. Jadi kita kan membuang-buang waktu aja dengan mengobrol-mengobrol hal-hal yang mungkin tidak berguna, karena memang tidak berguna, namanya juga siaran suka-suka. Karena memang siaran suka-suka ini dibuat dengan sangat suka-suka. Jadi ya maklumi saja teman-teman ya. Oke, itu. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sosial media. Jadi mungkin teman-teman semua tentunya pasti punya sosial media. Ya, apakah teman-teman ingat sosial media apa yang kalian miliki pertama kali? Nah, kalau saya sendiri itu adalah Facebook ya. Jadi dulu itu saya pertama kali punya Facebook, dan itu pun juga dibuatin sama teman. Jadi waktu itu ada pelajaran TIK, pelajaran komputer, dan kita diajarkan untuk menggunakan internet, karena zaman itu kan ya namanya internet itu tidak seperti sekarang gitu. Jadi masih sesuatu yang sangat-sangat awam gitu. Jadi nah, waktu kita menggunakan internet itu kita dibebaskan oleh guru untuk membrowsing apa saja. Nah, kemudian ada teman saya yang sangat baik hati, dia menawarkan untuk membuatkan akun Facebook, dan makanya saya akhirnya membuat Facebook gitu. Dan tentunya mungkin seperti teman-teman juga, pastinya kita menggunakan nama-nama alay waktu di Facebook. Ya, saya juga menggunakan nama alay, cuma saya tidak akan sebutkan di sini karena terlalu sangat-sangat memalukan ya. Jadi ya kita lanjut aja langsung ke pembahasan yang lainnya. Oke, jadi setelah punya Facebook, ya dulu Facebook itu kan tidak hanya sebagai sosial media gitu. Jadi selain kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman di dunia maya, di Facebook itu juga dulu dilengkapi dengan fasilitas seperti game-game online gitu, yang sangat-sangat mengasyikkan dan bisa membuat kita membuang-buang waktu kita dengan sangat lama di Facebook gitu. Jadi ada kayak Ninja Saga dulu, terus ada apalah lagi banyak, ada petualangan semut dan lain sebagainya. Nah, itu kita biasanya menggunakan Facebook untuk bermain game selain untuk bersosial media dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, tapi tidak seperti sekarang di mana semua teman-teman pastinya punya pegang HP dan kita bisa berinternet hanya melalui HP. Nah, di zaman itu internet masih sangat-sangat awam, sangat-sangat langka, sangat-sangat susah diakses. Jadi untuk mengakses Facebook biasanya kita harus menuju ke warnet gitu. Dan saya juga ya kenapa ngadet-ngadet ini kamera belakangnya ya, kamera depannya ya. Ya, teman-teman, maklumnya teman-temannya ini juga namanya juga HP ya, bagus sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, kameranya agak-agak melenceng dari takdir yang sebenarnya. Oke, kembali lagi teman-teman kita ke pembahasan kita. Nah, jadi zaman dulu itu internet tidak seperti sekarang, sangat-sangat mudah diakses. Jadi untuk mengakses internet kita harus ke warnet gitu. Dan ya kebetulan waktu di zaman saya SMP itu ada warnet yang buka di dekat rumah. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke sana, dan tentunya pergi ke warnet itu adalah sebuah perjuangan pada zaman itu ya. Jadi saya hanya ke warnet itu seminggu sekali karena menggunakan uang jajan. Jadi selama seminggu saya menabung untuk pergi ke warnet, menghabiskan waktu selama 3 jam untuk browsing gitu. Dan di dalam perjalanan biasanya kita menemui berbagai halangan dan rintangan. Salah satunya adalah dikejar anjing seperti saya ya. Jadi waktu itu saya mau pergi ke warnet. Nah, karena jalan di kompleks saya ini untuk menuju ke jalan besar, karena warnetnya kan ada di jalan besar. Nah, jalan menuju jalan besar itu kita melewati ada 2 akses ya. Jadi ada gang 1 dan gang 2 kita sebutnya. Nah, biasanya kalau mau ke warnet saya lewat gang 1 gitu, karena biasanya kan saya naik sepeda nih. Padahal gang 2 sebenarnya lebih dekat gitu. Nah, waktu itu entah kenapa saya merasa tidak ingin menggunakan sepeda dan saya ingin berjalan kaki karena supaya lebih sehat. Jadi saya memutuskan untuk berjalan kaki dari rumah dan tentunya melewati gang 2 yang lebih dekat. Nah, tapi ternyata di gang 2 ada halangan yang merintangi. Jadi ketika saya berbelok di gang 2 mau menuju ke jalan besar, tiba-tiba di tengah perjalanan saya melihat seekor anjing yang sedang tertidur. Karena dia sedang tertidur, maka saya melanjutkan saja perjalanan, dan ketika saya mulai mendekat, dia kemudian tiba-tiba bangun.
Dan ketika dia bangun, saya mengingat sebuah teknik yang diajarkan oleh salah seorang teman saya, yang saya lupa itu siapa. Pokoknya ada yang mengajarkan bahwasanya kalau kita bertemu dengan anjing dan agar anjing itu tidak menggigit ataupun mencela kaki kita, maka kita harus melakukan teknik ini. Jadi yang pertama adalah kita harus mengepalkan tangan kita dan jempol kita harus kita genggam. Yang kedua adalah menjulurkan lidah dan kemudian lidahnya digigit. Begitu. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan perut Anda gitu. Jadi katanya ketika kita melakukan teknik seperti ini, maka anjing tidak akan menggigit kita karena dia menyangka bahwa kita orang gila. Jadi anjing akan tidak menjadi menggigit karena dia takut gitu. Dan bodohnya saya melakukan teknik itu. Jadi ketika saya mendekat, si anjing sudah bangun, saya langsung mengeluarkan jurus ini dan berjalan perlahan-lahan. Si anjing melihati, jadi saya tetap berjalan karena saya merasa bahwa jurus ini tentunya aman. Karena dari teman saya juga memberikan testimoni bahwa dia sudah menggunakan teknik ini selama bertahun-tahun dan dia selalu selamat dari anjing-anjing gila. Dan akhirnya makanya saya menggunakan teknik itu juga. Tapi ketika semakin dekat, si anjing mulai bangun, kemudian dia mendekat dan mengeluarkan gigi-gigi tajamnya mendekati paha saya. Dan seketika itu juga saya mulai berlari dengan sangat kencang, sekencang-kencangnya, bahkan mungkin bisa mengalahkan Usain Bolt kalau saya lomba lari dengan dia. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi itu gambarannya bahwasanya ketika kita zaman dulu ingin berinternet, ingin bersosmed, kita harus melalui perjalanan atau melalui petualangan-petualangan yang halangan, rintangan yang sangat-sangat susah gitu. Tidak seperti zaman sekarang di mana semua bisa diakses dengan menggunakan handphone, yang penting Anda mempunyai kuota. Begitu teman-teman ya. Iya. Kemudian sosmed yang selanjutnya yang saya punya tentunya adalah Twitter, di mana di situ kita bisa men-tweet dan bisa mengapain lah pokoknya. Jadi alasan saya mempunyai Twitter dan juga sosmed-sosmed lainnya seperti Instagram dan lain sebagainya tentunya adalah untuk men-stalking siapa saja yang saya incar begitu ya. Ya, mungkin juga teman-teman merasa seperti itu. Jadi kita biasanya menggunakan sosmed untuk men-stalking karena biasanya cewek-cewek yang kita incar biasanya akan mengupdate status di sana. Jadi dari sana kita bisa mengetahui seperti apa kriterianya dia dan apa yang sedang dia apa istilahnya ya, yang sedang dia ikuti gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kriterianya dia gitu. Ini kita bisa memantau pergerakan hatinya akan berlabuh kemana gitu. Jadi kadang-kadang kita juga GR mengira dia mengkode kita padahal sebenarnya mengkode orang lain gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sosmed, fungsinya sosmed pada zaman dulu. Kemudian juga saya punya Instagram, dan di Instagram saya nggak tahu mau ngapain karena biasanya di situ kita mengupload foto, dan sementara saya tidak suka berfoto dan tidak pede dengan wajah, jadi saya tidak mengupload di situ gitu. Jadi hanya sekedar mengupload meme dan tentunya sangat bertentangan dengan fungsi dari Instagram, jadinya tidak mendapatkan banyak like gitu teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja. Apalagi yang mau kita bahas? Teman-teman? Saya sudah kehabisan kata-kata di sini dan waktu menunjukkan pukul berapa itu saya tidak melihat, mata saya rabun karena jauh sekali kameranya dari saya dan ini juga menggunakan HP. Jadi ya seperti biasa, namanya juga siaran suka-suka, kita menggunakan setup yang sangat-sangat low budget. Jadi itu saja, terima kasih teman-teman ya yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mensubscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah mendislike, terima kasih juga yang sudah menyebarkan konten-konten ini dimanapun kalian berada ya. Pokoknya semoga konten siaran suka-suka ini bisa memberikan semangat-semangat baru bagi teman-teman untuk menjalani hidup, karena hidup kita ini tentunya sangat berat, tapi kalau kita jalani dengan selangkah demi selangkah pastinya akan sampai kepada tujuan ya. Begitu setidaknya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada rekan-rekan saya di studio. Terima kasih, ciao.